Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Almuza. Ada yang mau keluar dari parkiran. Aduh, intronya gagal ini, gimana ini? Waduh, tanggung jawab Pak, tanggung jawab. Aduh, intro lagi nggak nih ya? Intro lah dari awal. Bentar, awas ada lubang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Almuzaki Motovlog. Oke, di video saya kali ini saya akan apa ini? Aduh, nggak tahu ini mau kemana. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi dimanapun kalian berada dan dimanapun kalian menonton dan dimanapun kalian bernapas. Iyalah, harus bernapas. Kalau nggak bernapas kalian koit, kalian KO, kalian is dead alias mati. Aduh, ada baik. Alah, pada malam kali ini mungkin ini agak sedikit menambah ilmu saya, atau saya hanya mengingatkan kepada kalian saja ya apa yang saya dapat ya. Mungkin kalian ini ada yang belum tahu ataupun udah tahu. Kalaupun udah tahu, nanti di akhir video saya ingin ini ya, apakah benar atau tidak gitu, sarannya gitu, kritiknya. Oke. Oke, kali ini saya akan menjelaskan yang kemarin itu. Saya sudah jelaskan kekurangan yang namanya motor 2 tak. Ya Pak, saya dulu Pak. Yuk. Dan kali ini, malam ini, dan hari ini juga saya akan menjelaskan keunggulan atau kelebihan motor 2 tak. Oke, jangan kekurangannya aja yang kita bahas, kelebihannya pun harus kita bahas biar makin banyak pengguna motor 2 tak. Waduh, ini kedip-kedip ini. Waduh. Oke, yang pertama, ini yang pertama nih. Bentar, saya ngegas dulu. Yang pertama adalah cc yang lebih kecil untuk menghasilkan tenaga yang lebih besar, setara dengan mesin atau motor 4 tak yang cc-nya adalah 250 dan 350 cc. Nah, ini kelebihannya nih. Kenapa dikatakan motor 150 cc ini yang 2 tak lebih unggul atau lebih kencang atau lebih narik lah, kayak gitulah ya, lebih narik dibandingkan motor 4 tak yang 250 atau 350 cc. Nah, ini karena motor 2 tak ya, atau 2 stroke ya, jangan salah paham lagi, ntar 2 stroke penyakit lagi. Jangan, harus kita pahami terlebih dahulu itu apa itu 2 tak, 2 stroke ya, 4 tak, 4 stroke ya kan. Ya, ini 2 tak ya atau 2 stroke. Ini sama aja, motornya ini hanya membutuhkan yang namanya 2 langkah untuk menuju ke finish atau menuju ke tempat yang kita inginkan. Jadi motor 2 tak ini hanya membutuhkan 2 langkah kecepatan. Nah, misalkan kita dari sini 1, 2, nah itu kita udah nyampe. Cepet, makanya beda dengan motor 4 tak. 4 tak harus membutuhkan yang namanya 4 langkah untuk mencapai tujuan. Nah, jadi itu men.
Karena mesin atau motor 2 tak ini, wah pokoknya cepat dia, walaupun cc-nya lebih kecil, dan itu setara dengan motor 4 tak yang ukuran cc-nya itu lebih besar, atau 250 bahkan 350 cc. Nah gitu, itu yang pertama. Oke, lanjut, daripada buang-buang waktu ya kan, kemalaman juga entah kalian keburu ngantuk. Dan yang kedua ini tarikan jambak. Nah, kenapa tarikannya jambak? Seperti ini nih. Mantap. Mantap. Jadi tarikan yang jambak ya seperti itu. Motor 2 tak itu ibarat kayak kuda yang ditarik, apa sih itu, apa sih ya namanya, aduh, tarikan itunya lah yang dari samping itu yang buat ngendaliin kudanya itu pak kusir ya kalau nggak salah itu. Aduh, ditarik. Nah itu kudanya itu langsung yang namanya lari. Nah gitu, ibaratkan seperti itu. Jadi diidentikan atau dikatakan motor 2 tak ini jengat men, jambak tarikannya, beda dengan motor 4 tak. Gitu men penjelasannya. A few moments later. Oke, back to topic. Kelamaan nantinya. Lanjut aja yang nomor 3. Ya ini mesin yang lebih simpel. Nah penjelasannya kenapa motor 2 tak ini lebih simpel daripada motor 4 tak. Karena motor 2 tak, ntar ngap saya. Karena motor 2 tak ini cukup mempunyai dalaman yang namanya, atau cukup adalah ngomongnya gimana sih. Motor 4 tak itu kenapa lebih simpel? Karena hanya membutuhkan yang namanya oli samping, piston, stang piston, dan kruk asmen. Nah, wow. Vespa. Halo Dede. Halo. Oke, kenapa mesin 2 tak ini lebih simpel? Ya karena tadi yang saya sebutkan, hanya membutuhkan oli samping, piston, stang piston, dan kruk asmen. Jadi beda yang namanya, beda dengan 4 tak itu ya. Kalau 4 tak dia harus membutuhkan yang namanya rantai keteng, ya kan. Yang pertama ini rantai keteng, terus noken as sama klep men. Jadi kenapa dikatakan simpel ya seperti itu, seperti yang saya tadi barusan sebutkan. Nah kenapa orang lebih memilih motor ya di kalangan anak muda atau penggemar motor tua gitu ya. Motor tua ini bukan kadang sih ya, lebih banyak ya kayaknya ya 2 taknya gitu loh. Kalau menurut saya, mohon maaf kalau emang salah gitu ya, dibenarkan. Oke, yang keberapa ini? 1, 2, 3. Yang keempat ya. Oke, yang keempat ini adalah hancur. What the fuck is that? Cok, jangan cok kuen. Yang keempat ialah oli mesin jarang diganti. Nah ini keunggulannya. Bahkan saya sendiri sudah merasakannya, sudah pernah melihat dan merasakan itu mesin. Waduh,
mesin 2 tak itu jarang men diganti oli men, selagi nih, dengan catatan selagi oli sampingnya itu masih banyak. Nah ini nggak apa-apa kalau emang masih banyak terus kita jarang ganti, bahkan nggak ganti setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 6 tahun pun, 10 tahun pun kalau bisa ya. Kalau emang oli itu masih kental, masih ada, masih banyak gitu ya, itu nggak apa-apa men, nggak diganti juga ya kan. Karena itu yang penting kita harus membutuhkan yang namanya oli samping. Nah oli samping ini sebagian daripada nyawa mesin 2 tak gitu. Bentar. Oke, yang terakhir ini mesin 2 tak ini gampang banget men dioprek-oprek, diganti-ganti jeroannya. Nah, kebanyakan di kalangan kaum anak muda ini yang memakai 2 tak ini banyak sekali men yang sudah dioprek-oprek, khususnya ya Vespa, ya kan. Vespa ini kan kendaraan tua yang banyak sekali diidentikan dengan mesin oprekan gitu. Jadi kita mau bore up, tune up, atau apalah sejenisnya itu. Kalau saya ini senengan pakai standaran, tapi kalau emang insya Allah ada duit, ada rezeki, kita beli mesin lagi, kita tune up harian aja. Kalau bisa racing sekalian, biar ngacir. Vespa nggak ada yang nggak kencang. Harus kencang semua ini Vespa. Oke. Jadi mesin 2 tak ini, khususnya Vespa ini gampang sekali men, dioprak-aprek ya, diganti jeroannya, bisa buat mesin harian, tune up, bore up ya kan, terus buat balap-balapan, buat racingan. Ini gampang sekali men. Waduh, ini lampu merah. A few moments later. Oke. Mungkin itulah yang namanya beberapa keunggulan dari mesin 2 tak ya kan. Jadi kita harus tahu nih, kalau beri kan gue beri juga nih. Aduh. Kalau kita mau beli barang ataupun apa itu sejenisnya lah, ataupun buat barang seharian ya, entah itu apalah, terkhusus untuk motor, untuk kendaraan, untuk pribadi ya, untuk mau kemana-mana gitu, alah ngomongnya susah banget sih. Ya kalau kalian ingin beli motor ataupun mobil, apapun itu motornya, kalian harus ketahui dulu yang namanya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kekurangan dan kelebihan apa yang mau kalian beli gitu. Jadi kalian nanti jangan kaget, bukan jangan kaget ya, nggak kaget lagi kalau ketika kalian ini udah tahu nih kekurangan motor 2 tak, motor 4 tak, atau mobil ya kan. Kita udah nggak kaget lagi. Jadi kita udah siap untuk kedepannya nanti. Jangan sampai kita beli barang atau barang motor ya kan gitu, atau mobil, kita ini nggak tahu kelebihan dan kekurangan. Nah, khususnya kekurangan itu benda yang kita milikin tersebut, nanti ujung-ujungnya malah nggak kuat kita ngadepin kekurangannya. Nah itu malah menjadi dijualnya benda yang kalian beli tersebut. Padahal kalau kita jelas-jelas ingin mengetahui benda itu, ya kita harus mengetahui juga apa itu kekurangan dan kelebihannya benda yang kita punya gitu loh. Jangan sampai ya
Kita ini buta yang namanya ilmu, ya kan? Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ilmu ya sedikit, nggak apa-apa lah, insya Allah berkah. Yang mendengarkan, yang nonton sampai habis, mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya. Saya Al-Muzaki Motovlog mohon pamit dan undur diri. Kalau ada kata-kata kesalahan atau perbuatan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, komen, dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Cuh!